Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel aku, Falsa Reza. Di kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang apa itu hipertensi, kemudian faktor-faktor risiko penyebab terjadinya hipertensi. Selain itu, juga akan menjelaskan tentang cara pengobatan hipertensi baik dari gaya hidup dan pengobatan secara kimia, serta algoritma pengobatan hipertensi. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa subscribe channel ini karena channel ini akan membahas tentang dunia farmasi, dunia kesehatan, dan traveler. Nah, berdasarkan riset tahun 2007, prevalensi hipertensi di Indonesia rata-rata berusia 18 tahun ke atas yaitu sebesar 31,7%. Hipertensi disebut juga penyakit silent killer, yaitu penyakit yang diam-diam mematikan karena sering tanpa keluhan sehingga si penderita tidak tahu bahwa dirinya mengidap penyakit hipertensi. Nah, dari tadi kita bicara tentang hipertensi. Nah, hipertensi itu apa sih? Nah, hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah sistoliknya yaitu lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastoliknya yaitu kurang dari 90 mmHg menurut JNC 7 2003. Untuk klasifikasi hipertensi menurut JNC 7 tahun 2003 yaitu yang pertama, dikatakan normal apabila tekanan darah diastoliknya yaitu kurang dari 120 mmHg. Kemudian tekanan darah diastoliknya kurang dari 80 mmHg. Untuk mengidap prehipertensi yaitu tekanan darah diastoliknya yaitu 120 sampai 139 mmHg dan tekanan darah diastoliknya yaitu 80 sampai 89 mmHg. Untuk hipertensi tingkat pertama yaitu tekanan darah diastoliknya sekitar 140 sampai 159 mmHg dan tekanan darah diastoliknya yaitu sekitar 90 sampai 99 mmHg. Dan untuk hipertensi tingkat kedua yaitu tekanan darah diastoliknya lebih dari 160 mmHg dan tekanan darah diastoliknya yaitu lebih dari 100 mmHg. Untuk faktor risiko terjadinya hipertensi yaitu kita bagi menjadi dua, yaitu ada yang dapat diubah dan ada yang tidak dapat diubah. Nah, yang pertama yaitu faktor yang tidak dapat diubah, diantaranya yaitu yang pertama yaitu umur. Nah, umur ini sangat mempengaruhi terjadinya hipertensi. Nah, bertambahnya umur, semakin tua umur, rentan terkena hipertensi. Kemudian yang kedua yaitu jenis kelamin. Nah, biasanya pasien hipertensi biasanya itu rata-rata cowok. Karena pria lebih berisiko terkena hipertensi 2-3 kali lebih banyak pada peningkatan darah sistolik daripada wanita. Yang ketiga yaitu genetik atau keturunan. Nah, biasanya apabila kedua orang tuanya memiliki riwayat penyakit hipertensi, maka kemungkinan besar anaknya sekitar 30% juga akan mengidap penyakit hipertensi. Dua yaitu faktor yang dapat diubah. Nah, faktor yang dapat diubah ini diantaranya yang pertama adalah kegemukan. Nah, kegemukan dan indeks massa tubuh berkorelasi langsung terhadap terjadinya hipertensi. Obesitas memang bukan penyebab terjadinya hipertensi, tapi rata-rata pasien hipertensi mengidap penyakit obesitas. Dari tadi kita membahas tentang indeks massa tubuh. Nah, gimana sih cara menghitung indeks massa tubuh tersebut? Nah, indeks massa tubuh bisa dihitung sendiri, yaitu dengan berat badan, dengan keterangan kilogram, kemudian dibagi tinggi badan dengan keterangan meter, dikali tinggi badan, yaitu artinya tinggi badan pangkat 2 dengan ketentuan meter. Untuk faktor-faktor risiko yang kedua yang dapat diubah yaitu merokok. Nah, seperti yang kita ketahui, zat-zat beracun yang berada di dalam rokok salah satunya kafein, kemudian nikotin, karbon monoksida juga akan mempengaruhi kelenturan dari pembuluh darah. Tiga yaitu kurangnya aktivitas fisik. Nah, apabila kita kurang berolahraga, maka kita kemungkinan berisiko rentan terkena hipertensi karena olahraga dapat membantu menurunkan tekanan darah dan bermanfaat bagi
penderita hipertensi. Yang keempat yaitu mengkonsumsi garam yang berlebihan. Nah, apabila kita mengkonsumsi natrium atau garam yang berlebihan, sehingga akan meningkatkan volume dan tekanan darah. 5 yaitu dislipidemia. Nah, kalau dislipidemia yaitu kelebihan lemak dalam darah. Nah, lemak dalam darah tersebut contohnya yaitu kelebihan kolesterol atau trigliserida. Nah, apabila kelebihan tersebut, maka pembuluh darah juga akan kehilangan elastisitasnya. 6 yaitu minum-minuman yang beralkohol. Nah, alkohol sangat berisiko mengakibatkan hipertensi. Dan yang ketujuh yaitu stres. Nah, biasanya orang-orang yang stres itu biasanya tekanan jantungnya akan lebih meningkat sehingga darah yang dipompa ke seluruh tubuh juga akan meningkat. Nah, obat-obat pada penderita hipertensi ini biasanya digolongkan dengan kategori A, B, C, D. Cara kerjanya yaitu mengeluarkan cairan tubuh lewat urin atau lewat kencing. Biasanya obat ini diminumnya pada pagi hari. Nah, sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan kalian like, subscribe, dan share ke teman kalian supaya teman kalian juga dapat teredukasi. Dan apabila kalian memiliki sebuah pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa DM aku via Instagram yaitu @rivalsareza. Saya Rival Sareza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.